Oke, jadi Rexus di akhir tahun pilih untuk keluarin sebuah headset gaming terbaru dari mereka yang gue cukup tertarik sih, karena ini sebenarnya mirip banget sama headset gaming favorit gue, yaitulah Logitech G435. Itu adalah headset yang gue udah jadiin sebagai daily driver selama 2 tahun terakhir ini, tapi sebenarnya bukan untuk main game di komputer ini. Untuk main game, gue tetap pakai EPOS H6 Pro, dan yang Logitech itu gue taruh di sebelah kasur gue, dan hampir selalu nyambungnya itu ke iPad. Gue suka banget sama headset itu, terutama karena bobotnya yang ringan banget, jadi di kepala itu hampir nggak kerasa apa-apa, dan clamping force-nya juga nggak bikin telinga kita itu sakit. Makanya gue bisa pakai itu berjam-jam, sama sekali nggak ada rasa sakit, dan gue juga seringnya pakai itu untuk tidur. Yes, gue pakai headset pas gua tidur. Kalian juga bisa lihat betapa dekilnya ini si Logitech ya. Gua udah pakai hampir setiap malam. Memang salah satu keanehan gua juga ya, gua harus sambil denger suara-suara yang lembut gitu untuk bantuin gua tidur ya. Mungkin itu tanda-tanda orang stres. Oke, tapi itu si Logitech. Nah, si Rexus ini tuh bisa dibilang dari segi manapun ya, itu mirip banget sama yang Logitech, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dilihat dari fisiknya aja sebelah-sebelahan, ini mirip banget loh. Jadi agak bingung apa mereka dari pabrik yang sama ya. Dari material plastiknya, adjustment-nya, kabel puter-puternya ini, headrest-nya, dan juga ear cup-nya. Yang Rexus ini punya satu kelebihan, mereka bisa dilipat biar lebih gampang untuk dibawa kemana-mana, sedangkan yang Logitech nggak bisa. Dan yang Rexus ini juga dapat soft case gitu untuk kita bisa bawa jalan-jalan. Perbedaan yang lain itu ada di headrest-nya, yang Rexus ini masih ada sedikit bantalan yang empuk-empuk gitu ya, sedangkan yang Logitech itu cuman fabrik kosong doang. Dan di bagian drivernya juga si Rexus masih ada lapisan fabrik ini, biar kalau misalkan telinga kita kena di dalam drivernya itu bakal nggak terlalu sakit. Tapi ya ini juga termasuk lumayan tipis sih ya. Tapi ya masih lebih baik lah dibanding yang Logitech, itu sama sekali nggak ada. Untuk bodinya di sini gue punya yang warna abu-abu, yang menurut gue desainnya lumayan bersih dan kelihatan minimalis ya. Gue cukup suka, nggak ada lampu sana sini. Ada logo DX di sini aja di bagian kiri dan kanan. Abis itu udah, ini nggak ada tulisan apa-apa lagi. Di ear cup bagian kiri ada tombol power on dan off. Abis itu di bawahnya ada tombol tulisan M, itu untuk matiin mic dan nyalain. Dan kalau kita tahan selama 3 detik itu untuk ganti di mode dongle dan juga mode Bluetooth. Ada tombol untuk volume up and down, dan di bagian tengahnya itu ada colokan USB-C untuk charging. Selain untuk charging, ini juga untuk colok mikrofonnya. Jadi mikrofonnya itu nggak ada colokan terpisah, tinggal colok di USB-C-nya doang. Jadi menurut gua sih lumayan efisien lah ya. Tapi di sini nggak ada colokan 3,5 mm audio jack, karena memang headsetnya ini cuma bisa dongle dan Bluetooth aja. Overall, kualitasnya sih solid-solid aja menurut gua. Semua terbuat dari plastik, tapi nggak ada suara creaking ya kalau kita tarik-tarik. Lumayan lentur juga untuk kepala yang menurut gua lumayan besar ya. Ini kayaknya masih bisa masuk. Paling satu komplain yang gua punya itu adalah hinge di bagian ear cup-nya ini. Itu letoy banget, jadi dia bakal selalu jatuh-jatuh lagi. Dia nggak bisa. Iya, dan juga nggak ada kayak suara tek gitu untuk indikasi kalau dia udah di paling ujung ya. Dia bener-bener kayak letoy-letoy aja gini. Bobotnya itu di 185 gram, dan kalau kita tambahin mic-nya itu bakal nambah sekitar 10 gram lah. Yang ini masih sangat tergolong ringan. Untuk perbandingan aja, yang Logitech itu sekitar di 165 gram, jadi ada perbedaan sekitar 20 gram. Yang menurut gua sih mungkin kerasa sedikit ya, tapi nggak masalah banget, ini termasuk ringan banget. Dan juga ditambah karena dia clamping force-nya itu nggak terlalu kuat, menurut gue ini adalah salah satu headset yang paling nyaman yang pernah gue coba. Itu adalah alasan kenapa gue suka banget sama yang Logitech, dan menurut gue ini juga nggak kalah jauh. Untuk ear cup-nya ini lumayan besar dan lumayan dalam juga ya, jadi untuk telinga gue sih gue nggak kena drivernya di dalam. Tapi sayangnya masih sedikit kejepit-jepit lah di bagian ujung-ujung sini. Tapi ya balik lagi karena clamping force-nya itu nggak terlalu berat, jadi sih nggak terlalu masalah lah. Paling ya sekitar kayak 3 jam gitu gue harus kayak buka-buka gini biar setidaknya kasih telinga gue agak ruang untuk bernafas ya, biar nggak terlalu kejepit terus. Tapi overall ini tetap nyaman banget. Untuk suaranya di mode dongle ya, gue
cukup suka sih ya, mereka lumayan balance, bassnya itu nggak terlalu berat banget sampai menutupi vokal-vokalnya ya. Itu salah satu karakteristik biasa di headset-headset dengan budget segini, termasuk headset Rexus Saturn ST1 yang kemarin kita pernah cek. Sedangkan ini dia punya bass yang lebih netral dan bagian vokalnya itu tetap jernih banget, bahkan nggak terlalu nusuk-nusuk banget pas kita di volume yang kayak 90 atau 100%. Walaupun gua sih merasa ini sweet spotnya itu di 60 sampai 80% aja. Gua sih pribadi selalu di 60%. Jadi ini untuk dengerin suara kayak mungkin suara perempuan nyanyi yang biasa lebih tinggi, dan juga suara tembak-tembakan pistol gitu. Dia nggak bakal terlalu nusuk-nusuk banget. Jadi gua suka sih. Dan karena dia bassnya nggak terlalu kuat-kuat banget, jadi dia nggak menutupi suara-suara yang lain. Jadinya menurut gua sih overall ini punya suara yang bisa dibilang seimbang. Gue bandingin juga sama headset gaming gue sehari-hari, ini si EPOS H6 Pro yang open back, dan ini juga punya karakteristik yang sama. Dia balance, bassnya nggak terlalu kuat, dan punya clarity yang on point banget. Yang menurut gue untuk main game ya, itu lebih enak sih dibanding punya bass yang lebih berat. Untuk denger lagu, mungkin beda cerita ya kalau kalian suka yang gitu. Ya mungkin ini bukan headset yang terbaik, tapi ya karena ini memang didesain untuk main game, jadi gua sih nggak komplain sama sekali. Pas main game, terutama main game FPS, tembak-tembakan gitu, suara arahnya juga jelas banget. Kiri, kanan, atas, bawah, belakang itu jernih banget. Gue bisa tahu semua posisinya, dan ya gue cukup kagum sih untuk headset harga segini ya. Nggak ada delay juga kalau kita pakai dongle-nya. Pas gua cobain pakai Bluetooth connect ke laptop gua sih ada sedikit delay yang kerasa ya. Jadi gua nggak bakal rekomen untuk main game gunakan Bluetooth. Selalu pakai dongle biar nggak ada delay-nya. Dan juga menurut gua kalau kita pakai dongle, kita juga dapetin suara yang overall lebih bagus lah dibanding Bluetooth. Untuk suara microphone-nya, menurut gua nggak terlalu bersih-bersih banget ya suaranya. Kayak agak sedikit kresek-kresek gitulah kita bisa dengerin. Walaupun keras dan tetap kedengeran gua ngomong apa, tapi gua sih nggak terlalu rekomen kalau kalian pengen pakai untuk voice over kayak gitu. Tapi ya untuk Discord call pas lagi main game ya udah cukup-cukup aja. Dan kalau misalkan kalian udah punya external microphone juga, ya ini tinggal nggak dipakai. Kalau ini mau dibandingin sama Rexus Saturn ST1 ya, gua jauh lebih suka ini sih. Pertama, kita punya desain yang lebih sleek menurut gua, lebih nyaman juga. Kualitasnya juga entah kenapa ini kerasa lebih premium ya. Nggak ada lampu-lampu, dan overall lebih worth it aja menurut gua untuk apa yang kita dapet. Paling yang Saturn itu lebih menang di microphone ya, dan juga dia punya dongle USB-C, jadi kita bisa colok ke HP-HP USB-C, dan ya bisa main tanpa ada delay gitu. Punya baterai yang lebih besar, dan itu juga bisa mode kabel. Tapi untuk gua sih, gua bakal lebih pilih ini sih karena ya desainnya sih terutama ya. Gua jauh lebih suka desain yang ini, dan kenyamanannya juga ini lebih menang. Untuk baterainya, ini tuh besarnya di 400 mAh yang kata Rexus dia bisa tahan di 50 jam kalau di mode Bluetooth, dan 25 jam untuk mode dongle. Dan gue udah pakai ini sekitar kayak 5 hari gitu di mode dongle dan juga Bluetooth, dan sekarang sih baterainya udah sekarat. Nggak enaknya itu ini kita nggak terlalu bisa lihat baterainya sisa berapa. Paling salah satu cara yang gue bisa pikirin itu connect Bluetooth ke HP kita, dan disitulah baru kita bisa lihat status baterainya. Tapi selain itu kayak gitulah headset Rexus Setna yang simple ini menurut gua. Ini punya karakteristik yang mirip banget sama Logitech G435, salah satu headset favorit gua juga. Jadi gua otomatis juga suka sama headset yang ini. Ditambah juga harganya 2 kali lipat lebih murah. Jadi ya nggak terlalu ada alasan lagi untuk pilih yang Logitech. Beneran punya desain yang mirip banget, kenyamanan yang menurut gua sama, dan punya suara yang udah bagus banget untuk harganya, dan juga untuk mode wireless. Jadi kalau kalian lagi cari headset gaming yang simple aja, nggak usah colok sana sini, wireless, nggak ada delay, nyaman untuk main game jangka waktu yang lama, dan harga yang terjangkau, gue bisa banget rekomen headset yang satu ini. Oke, itu aja dari gue. Ini bakal video terakhir gue di 2023. Jadi thank you banget ke semua orang yang udah support gue dari awal sampai sekarang. Dan ya, gue gak sabar untuk ketemu kalian di tahun depan. Bye-bye!